Ini buka akun Twitter, silakan semuanya membuat akun Twitter, kemudian search dengan kata kunci besar reshuffle kabinet. Bisa lihat sebagai contoh, reshuffle kabinet. Ini, oh, F-nya double ya. Ini. Kemudian di klik kanan, pilih inspect. Tuh ya. Klik kanan, pilih inspect. Ini. Itu seperti ini, perhatikan, maaf. Nah, di sini, lihat mau saya, maaf. Ada Oh ya, sedikit. total, network, gitu. Pilih sini, pilih application. Ini pilih yang ada namanya menu application. Ya sih. Nah, ini. Kelihatan semuanya, application? Lalu, ada ya? Ada, Pak. Ya, kelihatan, Pak. Baik, kemudian dipilih out token. Ini ada maaf tadi dipilih cookies ini ada cookies, ada x.com, silakan pilih out token. Ini adalah token. Setiap akun itu memiliki token yang berbeda-beda. Yang mau dengan sangat semuanya membuat akun Twitter, kemudian tadi dicari kata kunci tadi shuffle kabinet, klik kanan inspect tadi ya, klik kanan inspect, kemudian pilih application. Maaf. Nah, kemudian kopikan token ini, kopikan token ini, kopi kemana? Kopikan ke Google Colab yang tadi dari Pak Hendy Satria. Ya. Ini pasang ke sini. Nah, ini paste. Ini diharapkan ini ada kode token setiap akun dari setiap individu. Berbeda harapannya. Dijalankan, play. Ini, bentar. Pak, boleh lihat yang tokennya itu munculnya dari mana ya? Saya buka application itu nggak langsung ke arah ini sih, Pak. Oh, Dari cookies. Oh, di cookies ya, Pak. cookies ya, maaf. Cookies, x.com. Nanti di auto kan ini. Ini silakan. Itu ya. Oh iya, Pak. Ada ya? Temu ya? Baik. Oh iya, ketemu, Pak. Oke, baik. Cookies, x di out.com. Out token, maaf ya. Nah, kemudian di play, di running tadi, dikopikan ke dalam coding yang nanti dari Play Satria. Ini di play, di copy ke sini, di paste, di play. Kemudian di tahapan berikutnya, ini di play lagi, play lagi. Lupa yang baru join ya, tinggalan. Bagi rekan-rekan yang pengen membuat coding dengan PHP, dengan Java ataupun coding yang lainnya bisa sebetulnya, karena ada namanya Twitter Advanced nanti coba saya ajarkan, iya, saya ajarkan. Jadi memang ini menggunakan fitur Twitter Advanced yang memang dibuat secara otomatis menggunakan coding Node.js oleh Pak Ilham Satria. Ada beberapa kurang lebih kita masih bisa mendapatkan beberapa kali secara cukup banyak. Nah, lumayan. Kemudian, nah di tahapan di sini ini cukup penting. Ini kita akan mengcrawling data apa nama file yang nanti kita akan collect. Nama misal tadi adalah tentang reshuffle kabinet, ya. Maaf, kabinet ya, kabinet tanggal berapa nih? Tanggal 15 ya. Tanggal 15 September. Tadi kata kunci tentang reshuffle, gitu ya. Reshuffle kabinet. Maaf. Kita collect dari tanggal 2025 eh, bulan terakhir ya, dan ke-8 sampai tanggal hari ini dan 9 ya, tanggal 15. Ini perhatikan, ini kata kunci yang kita jadikan pencarian reshuffle kabinet. Ini sejak kapan? Kita mengkolek data Twitternya dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal hari ini, 15 September. Ini kita ambil misal sebanyak 400 ya, 400 tweet. Ini yang bawah tidak perlu diapain, diikutin kode dari Pak Satria. Ya, coba kita tinggal di play aja. Ini. Baik. Pak, izin bertanya, Pak.
Silakan, Mas. Bagus. Kalau ini bikin sendiri pakai Python itu memungkinkan juga, Pak. Bisa harus ya. Ah, bisa kalau mau diotak-atik sebetulnya. Jadi gini, Oh, iya. nih perhatikan ini lagi crawling sebentar ya. Oh ini 20 terkolek gitu kan. Berarti bisa dikolek, alhamdulillah bisa nih. Nah kalau mau dikembangkan seperti ini sebetulnya. Ini kalau tadi di Twitter ya. Jadi ada namanya, search Google, silakan cari di Google Twitter Advanced Search ya. Ini. Nah, ini memang ada beberapa yang menggunakan data dari komentar, akun-akun di Google Play, ada yang menggunakan komentar dari Google Map itu juga bisa. Silakan kalau bisa di crawling. Memang saya lebih dalam di Twitter sebetulnya. Nah, ini ada ini advanced search ya. Jadi kalau mau ini coba di crawling itu ya. Jadi dulu ada satu library di PHP namanya, library Selenium itu ya. Kalau mau silakan dikembangkan library Selenium ini karena dulu saya pernah belajar untuk membaca beberapa tag HTML secara otomasi dengan library ini Selenium PHP. Ini bisa nih kalau mau membaca tag-tag HTML sebetulnya. Kalau mau dibuat pakai coding ini. Ini Selenium. Dia bisa membaca tag-tag HTML secara otomasi. Sekarang website sudah banyak beberapa, ini ya, autentifikasi ya. Ada yang pakai CAPTCHA, ada yang pakai, apa, jika bukan email itu yang di checklist itu ya. Kalau kita buka itu yang untuk keamanan gitu ya. Terus sebelum ada itu saya bisa, masuk ke satu website tanpa saya login, ya login dengan program gitu ya. Masuk ke program, kemudian saya login, saya buka menunya dan saya akses datanya gitu, secara, cepat gitu ya. Dulu pernah itu pakai di Selenium. Nah di sini perhatikan kalau mau dikembang sini ini ada ini juga sama nih di Twitter Advances ini. Nah, nah, ini mana satunya? Ini linknya di chat di Zoom, ya kan? Misal di sini adalah beberapa fitur buat pencarian gitu. Misal tadi tentang tadi reshuffle ya, reshuffle kabinet merah putih misal. Nih ya, ini beberapa kata artinya dalam tweet itu harus ada kalimat ini, ada kata-kata ini semua kata ya. Atau salah satu dari kata berikut seperti ini coba ini tinggal di copy aja. Artinya dalam tweet itu atau kalimat itu ada kata reshuffle, ada kata kabinet merah putih, nanti akan tertampilkan. Gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa fitur. Ini bahasanya apa? Silakan. Kemudian, ini yang cukup penting di sini. Ya. Nih, dari kapan sampai kapan? Jadi di sini itu bisa tadi kayak tadi, kalau tadi dalam coding dibuat oleh PLB, maaf ini dalam fitur yang aslinya dari kita sebetulnya gitu. Misal dari tanggal Januari, dari tanggal 1 misal misal tahun kemarin 2024 misal ya. Itu bisa sampai bahkan 5 atau 6 tahun ke belakang bisa sama coding ini sebetulnya. Kamu dikembangkan. Ini sampai sekarang September 15 maaf, September tahun 2025. Ini. Ini tinggal dicari nanti silakan cari. Ini. Yang kurang ini sampai tadi setahun ke belakang. Terus, nah, kalau bisa buat coding silakan untuk membaca dari URL ini, nanti dibaca hasil dari, search-nya. Pun ditamu dalam file CSV atau dalam file apapun silakan coba. Ini sangat bisa sebetulnya. Nah, saya mau coding kemarin nggak sempat sebetulnya. Hmm. Begitu ya. Hmm. Ah, itu ya. Ini pakai cari tadi Mas Bung tadi ya nanya gitu ya. Betul ya? Halo? Iya, iya Pak, benar Kan Pak. terus scrolling nih, terus looping terus sampai data yang muncul semua. Ini looping nih. Ini terus looping sampai data yang terbaca. Gitu, gitu. Hmm. Sampai habis dari data kriteria yang kita Ya, masukkan, Pak ya. betul 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 Mas Bung. Betul. Ya, ya. Baik. Ini saya ada satu clue tadi ya untuk mengcoding dengan kalau mau di coding secara manual silakan. Kembangnya tadi Twitter Advanced ini silakan. Baik, kembali ke codingnya tadi yang collab, maaf. Ini ini tadi saya calling 1400. Ini sudah tercrolling sampai alhamdulillah
412 got dapatkan nih, tweet yang didapatkan datanya. Kalau mau dilihat hasilnya seperti ini sampel hasilnya, maaf. Nah, seperti ini. Ini, ini tanggal 14 September kemarin ya. Sampel. Panggil. Kimberly. Itu ya, banyak. Nah, kalau mau diunduh, di-download, silakan rekan semuanya di folder di sini. Ini ada, lihat kalau saya, maaf, ada folder. Kemudian, nah ini ada tweet data. Dipilih ini, ya maaf, klik ini ya, klik di foldernya, maaf. Nah, inilah file CSV-nya. Nanti rekan semuanya bisa di-download secara free, silakan download. Ini hasil darinya berupa CSV. Nah, ini hasil crawling kita. Itu ya rekan semuanya ya. Jalan nggak? Bisa dikerjakan nggak? Mas, bisa dicoba nggak nih coding ini? Maaf. Bisa, Pak. Bisa ya. Yang lain? Bisa, Pak. Bisa Bisa, ya. Pak. Kalau ada kendala, mau ditanyakan aja, Pak. Kita cari bersama. Gitu ya. Tadi ada kendala, Pak, tapi nggak jadi. Typo, Pak. Jadi nggak Typo. dapet dia. Iya. Oh gitu. Ya memang kadang-kadang kalau typonya di keywordnya gitu ya, bagus ya. Di keywordnya. Iya, ya Ya. kan harusnya di search keywordnya tuh reshuffle kabinet, saya jadi kabiner, jadi nggak dapet dia. Oh, iya ya, baik. Betul. Kadang-kadang juga kalau satu keyword itu memang tidak begitu menjadi pembahasannya masif di Twitter dan memang mungkin datanya sedikit ya, itu kadang nggak ada datanya kadang-kadang gitu. Ada satu kasus dulu untuk melihat komentar dari Universitas Esa Unggul ya untuk melihat sentimennya, tapi karena sedikit, jadi kita nggak dapat banyak datanya, sedikit sekali. Izin tanya, Pak. Oh, Eh, silakan, Mas Boni, silakan. Baik. kok ini saya cuma 100 ya, Pak, maksnya? Oh, 100. Di sini udah ganti 400 limitnya. Maaf. Limitnya, Limitnya limitnya 400. sebelah mana ya, Pak? Oh, ini Pak, lihat, maaf, di sini kelihatan kode saya. Ada Oh, di filenya. bawahnya, Pak. Oh iya, Ah, ini, iya ini. sorry, Pak. Iya, Ini dulu, Pak, gitu. iya. Yap. Baik, nanti dulu Siap-siap, Pak. silakan. Beberapa, Nggak oh, kelihatan. beberapa nanti pengembangan kemarin bisa saya kolek sampai 2000. Cuma kena limit dari Twitternya atau Elon Musk-nya gitu ya. Kita kena limit, jadi ada beberapa kita nggak bisa mencapai harusnya sehari 500 sih masalah kemarin, maksimal 500 sehari. Kalau 500 kita nggak bisa calling lagi, harus hari berikutnya atau bikin akun baru. Ya. Ini memang jadi satu kendali, tapi nggak apa-apa. Nanti kita bertahap ini diagregasi digabung dengan Twitter lain. Baik itu ya, Mas Buni bisa ya tadi ya. Maaf, ini Bisa, baik. Pak, bisa. Oke, Izin kalian silakan, tanya juga Pak, silakan, Mas. Baik. Eh, berarti ini hasil crawling datanya itu bergantung dari feed masing-masing akun Twitter juga ya Pak? Ya, betul sekali, betul, betul, Mas Iqbal, betul. Ya soalnya nih punya saya juga kan di limitnya sama 400 tapi cuma dapat 132. Oh, kata kuncinya sama di sabuk kabinet, maaf. Sama, disamain Pak. Terus juga sama, tanggalnya sama, di tanggal 1 Agustus. Iya sama, sama Oh, semua. kok aneh ya? 132 ya? Iya, Harusnya sih bisa banyak, harusnya itu ya, harusnya. Atau mungkin nanti kadang-kadang apa, akun-akun kita kan kadang memfollow akun siapa ya? Mungkin juga, mungkin pengaruh mungkin ya. mm-mm, Follow mungkin ya, gitu mungkin. ya, iya takutnya itu berdasarkan feed masing-masing juga kan Iya, beda-beda gitu Pak. betul, betul, betul. Dari jejaring kita juga berpengaruh sih, yang kita pernah follow sebagai. Baik itu Baiklah, Mas Iqbal nanti ya. makasih Pak. Baik, ini coba coba lagi ditambahkan Baik follow. Pak. Baik. Baik, yang lain silakan. Baik, saya masuk ke materi sebentar ya. Karena saya juga ini juga kurang begitu fit ya. Saya coba biasa sih jam 11 sudah nggak apa-apa ya rekan-rekan ya. Saya mungkin agak ini apa kemarin apa ya, maaf. Nah, ini e-booknya, mohon juga dibuka silakan. Manning the Social Web gitu ya. Ini perhatikan cukup menarik ya. Kalau mau dioprek itu silakan. Memang kemarin beberapa kendala dulu mahasiswa yang pernah saya ajar pernah meng-crawling data LinkedIn sama GitHub ya, itu bisa. Itu di-crawling datanya itu bisa. Jadi data LinkedIn, GitHub, kalau IG dan Facebook ini cukup sulit ya. API sangat ketat dan kemudian belum belum berhasil. Tapi LinkedIn bisa di-collect, saya bisa. Coba silakan. Ini saya rasa nggak ada notisnya deh. Nah, ini chapternya. Nah, ini memang ebook bajakan saya download ya. Ini ada Twitter, Facebook, IG, LinkedIn, text file, webpage, mailbox, GitHub, gitu, sebagainya. Ini coba nanti kita coba kaji. Karena nanti saya lebih banyak menggunakan data Twitter nantinya. Ya. GitHub sebagai satu social coder ya, artinya
beberapa pengguna eh, eh, internet yang memang fokus dalam dunia programming untuk men-sharing codingnya itu pada GitHub-nya. Ini satu isu menarik untuk mengkaji social coder, social coding nanti. Baik, kembali ke materi, maaf. Nah, mau dibuka dulu yang konsep dasar deteksi ternyata bisa silakan coba. Mau dibuka dulu silakan. Ayo. Konsep dasar deteksi trending topik. Mau dibuka dulu nih. Dia mohon semuanya berinovasi, berkreasi. Lihat isu kekinian, tadi karena bencana, apakah ada banjir, apakah ada kemarin banjir di Bali ya, cukup ramai. Sebenarnya dikolek datanya, mungkin banjir tempat lain maupun juga ada gempa dan sebagainya. Gitu. Isu politik, reshuffle kabinet masih di pembahasan. Mungkin MBG makan bersih gratis, coba ini coba dikolek silakan. Baik, sebentar ya. Baik, satu. Ini sedikit materi yang cukup menarik kalau pengen di ini ya. Ini. Baik, ini dulu waktu saya paparkan di Sikom Bali ya, yang apa? Relevan dengan satu. Sudah, masih loading. Pokoknya. Baik, kelihatan PowerPoint-nya, maaf. Kelihatan ya? Terus semuanya. Terlihat, Pak. Oke. Baik, jadi sini beberapa kajian saya tentang riset di bidang tadi ya, social media mining, terus ada Twitter, atau membangun deteksi tren topik. Tren topik satu hal yang menarik, nanti ada beberapa tahapan dari topik yang menjadi pembahasan, sampai topik yang menjadi viral atau trending. Ini coba kita kaji. Ini beberapa offline riset deteksi topik, dan juga riset setelah selesai S3, dan beberapa riset di bidang social media mining. Baik, ini dia. Nanti coba kita sedikit praktekkan materi ini. Trend topik atau emerging trend atau emerging topic ya, atau yang dibilang sebagai hot topic menurut Kantor Statis tahun 2004 adalah topik yang berkembang pada area dan waktu tertentu serta menjadi perhatian luas para pengguna media sosial dari waktu ke waktu. Ini ada beberapa kata yang jadikan saya berikan warna penekanan karena penting. Artinya apa? Trend topik nanti akan terus berkembang, berubah, bergantung dari wilayahnya. Mungkin trend topik di Indonesia akan sangat berbeda dengan trend topik di Amerika. Trend topik di Jakarta berbeda dengan trend topik di Bali. Ini satu hal yang membatasi. Waktu pun berubah. Di pekan-pekan yang sebelumnya kita rame tentang kemarin tentang demo ya, yang mengkritisi dari tunjangan DPR gitu ya. Dan sekarang bergeser ke reshuffle kabinet. Nanti kita melihat apa lagi nanti ya apa trend topiknya. Ini waktu terus berubah. Bahkan di luar negeri sampai per 10 menit itu terus berubah topik yang ada di media sosial. Ini menarik untuk dikaji. Terus ada menjadi perhatian luas. Artinya memang ketika ada banyak pengguna media sosial yang memang retweet, mengkomentari, membuat postingan yang ada kata-kata misal kabinet itu satu perhatian yang luas, maka bisa menjadi hal suatu trending topik nantinya. Dan dari waktu ke waktu artinya topik tadi bisa berkembang baik dari hari ke hari, menit ke menit, bahkan dari detik ke detik sebagainya. Ini ilustrasinya, apa tujuan kita membangun trend topik? Artinya, jadi kita tadi meng-calling data Twitter, salah satu manfaatnya ini baru 100 sebetulnya adalah untuk membangun trend topik.
Apa manfaat topik sebagai pondasi utama untuk memonitor dan mendeteksi segala aspek maupun peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia secara real time serta ekstrak informasi yang relevan dari sekumpulan pesan yang diposting. Ini ada kalimat penting. Kalau kita mendapatkan tadi data tentang media sosial, Twitter, IG, lalu tadi ada LinkedIn sebagainya, kita bisa memonitoring event-event ataupun peristiwa yang terjadi di berbagai tempat, berbagai lokasi, provinsi, berbagai negara, dan kita bisa benar dari waktu ke waktu untuk mendeteksi segala hal yang terjadi, gitu ya, dari berbagai belahan dunia secara real time. Gitu ya. Ini ilustrasinya ada Twitter, dua ada Twitter API, ekstrak dari pesan-pesan yang diposting oleh pengguna media sosial. Waktu dulu ada, saya lupa terjadinya bom di Sarinah. Ada ingat tahun berapa dulu tuh? Maaf, rekan. Bom Sarinah tahun berapa? 2000 berapa? Tahun berapa? Ada ingat gak? Saya lupa maaf. 16, 17, 15. Nah itu saya 16 Pak. 16 ya. 16. Baik, terima Ya. kasih Mas Bagus infonya. Jadi dulu ada satu hal yang menarik. Waktu itu saya sedang tidak sengaja scrolling data. Itu di waktu 2016 itu. Saya olah data, saya lagi olah data, ada muncul kalimat bom Sarinah, itu ya. Dan di berita itu nggak ada sama sekali. Artinya adalah kekuatan media sosial itu sangat luar biasa cepatnya, sangat luar biasa apa meluasnya gitu ya. Baru sejam kemudian muncul di berita, "Oh, ada bom di Sarinah, ada bom di HI dan sebagainya." Nah, itu hal yang menarik. Artinya waktu dulu saya crawling phone itu karena memang saya memang sudah mewajibkan diri saya karena saya sudah fokus di bidang ini. Saya harus tiap hari crawling tiap hari tentang data Twitter, baik tentang bencana, baik tentang politik dan sebagainya. Nah, di waktu itu memang tidak sengaja saya melihat ada kalimat, oh ada bom Sarinah gitu. Padahal di berita nggak ada berita bom Sarinah. Tapi memang ada bom Sarinah pada waktu itu di tahun 2016 itu ya. Cukup menarik dan baru mulai ramai di berbagai media televisi secara real time itu ya. Artinya apa? Saat ini memang kekuatan media sosial kalau memang kita bisa verifikasi, validasi menjadi satu alternatif rujukan berita ya bagi para pengguna media sosial maupun bagi para pembaca berita. Jadi mereka tadi memonitor perkembangan dari waktu ke waktu. Nah, ini yang ide ini yang memang dibuat oleh tadi Drone Emprit ya, oleh Pak Ismail Fahmi waktu buat suatu startup ya, yang nanti mengkaji satu data sosmed yang diberikan ke perusahaan untuk mengkaji suatu hal yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini contoh menarik di sini adalah ini tentang earthquake sex Twitter user real time event detection based social sensor. Ini dibuat oleh Sakaki tahun 10. Ini juga menjadi hal yang menginspirasi riset saya hingga saat ini. Jadi di Jepang ada suatu negara yang paling sering terkena gempa bumi, paling sering terjadi bencana gempa, gitu ya. Sehingga di sini oleh Sakaki tahun 10 dilakukan suatu beberapa kajian tentang data Twitter di sini. Di sini di figur 9 ini dinyatakan, sebentar ya, earthquake location estimation based on tweet. Di sini dikatakan lokasi terjadinya gempa bumi itu berdasarkan dari tweet yang diposting. Misal ada gempa di Jakarta, orang pada postingan, oh berarti ada gempa di Jakarta. Gempa dulu di Cianjur, Sukabumi, ya. Maaf gitu ya. Berarti ada beberapa informasi postingan dari pengguna medsos di Cianjur atau gempa atau di Sukabumi. Maka oh berarti ada informasi gempa di Cianjur. Ini yang menjadi satu ide di sini. Jadi lokasi gempa berdasarkan dari postingan tweet. Nah, ini dikembangkan balon, ini ada banyak balon. Balon show the tweet on the earthquake di sini nantinya. Jadi the cross show the earthquake center. Jadi yang ada tanda sinarnya menunjukkan titik pusat terjadinya gempa bumi. Itu dia. Ini mah kepotong ya. Red ini adalah menunjukkan, bentar, maaf, potong ya, maaf. Ini, maaf. Yang balon berwarna merah ini itu menunjukkan early tweet. Jadi menunjukkan ketika gempa itu baru muncul pertama kali terjadi. Early tweet ya. Tweet ketika pertama kali diposting. Nah, yang blue ini, balon yang biru-biru ini menandakan tweet yang mulai berakhir atau yang mulai hilang. Artinya, ini tadi di awal tweet itu muncul, misal posting, ini early tweet, ketika tweet itu sudah agak lama, ini later. Artinya, ketika gempa itu sudah mulai mereda, itu berarti dikatakan di balon blue ini. Nah, ini yang cukup menarik, yang ternyata alhamdulillah menjadi satu ide bagi riset kami, dengan saya dengan beberapa bimbingan saya. Eh,
Bentar, perlu saya kembalikan. Untuk mengaji tentang data sosmed untuk kebutuhan pemetaan informasi bencana alam. Ini mungkin bagi rekan-rekan yang pengen ke arah data ini untuk tesisnya, nanti saya bisa siap mengarahkan semua, silakan. Itu ya. Saya banyak bimbingan saya tadi juga tadi dari yang di Google Scholar di S1 maupun S2 juga banyak yang mengarah ke sini sebagai satu riset bersama itu ya nanti ya dari sini. Menarik sekali. Ini banyak manfaatnya. Ini bisa kita propose hasil untuk BNPB, untuk Basarnas dan sebagainya. Itu ya. Baik, ini trend topik ada beberapa kategori, ada 100 event tadi yang gempa bumi, tsunami, masuk kategori ini. Topik populer ini beberapa dari sisi artis, misal produk-produk tertentu dan sebagainya. Dan di rutin. Ini tahapan perkembangan trend topik. Jadi dulu trend topik itu muncul pada media-media berita. Jadi sebelum adanya media sosial, dulu trend topik itu sudah diterapkan pada media berita. Gitu ya. Kemudian muncul di media sosial dulu ada, teringat dulu ada Friendster ya. Friendster, dulu ada muncul Facebook itu, dan sekarang sudah mulai berubah ke IG sebagainya. Ada Google Trend ini di satu mesin dengan data Google, nih, trend.go.id, ini buka silahkan. Ini mesin untuk melihat trend topik dari hasil kata kunci pencarian yang dibuat oleh Google. Ya, kalau mau dicari di sini silahkan. Nanti ada trend. Nah, Google sangat luar biasa inovasinya. Dan mereka mau satu tren berdasarkan kata kunci misalnya tentang tadi ya, kabinet. Ya, putih. Aduh, mau berakhir banget ya. Nah, ini saya suka saya dengan kata kunci kabinet merah putih. Muncul di sini grafiknya, pencariannya. Eh, 100 ya sedikit ya. Ini paling banyak di Sulawesi Utara. Orang mencari dengan kata kunci kabinet merah putih. Kemudian ini beberapa topik terkaitnya, ya. Dan ini query terkaitnya. Nah, ini tentang topik di berdasarkan kata kunci. Baik, kembali ke materi sebentar. Nah, ini juga topik juga banyak diterapkan dulu pada artikel berita dan jurnal ilmiah. Ya, jadi untuk melihat perkembangan keilmuan suatu metode tertentu, suatu bidang tertentu, nanti untuk melihat apa yang menjadi trending pada masa tersebut, ini menggunakan kajian data dari artikel, jurnal, paper, sebagainya. Untuk lihat tentu itu bisa. Dan sekarang juga banyak yang beranjak ke media sosial. Ini beberapa metode untuk mencari topik. Ada metode untuk topik design tracking. Ya, kalau cari sekarang ada papernya. Ada untuk tadi jurnal menggunakan metode Klein-Bus, gitu ya. Ada novelty index dan sampai ada cost citation model. Ada diskusi menggunakan diskusi pada komunitas online, plugin board system dan sebagainya. Nah, ini pada media sosial tertopik nanti ada beberapa kategori berdasarkan textual content. Ini membuat topik berdasarkan kesamaan antar kalimatnya. Ini beberapa metodenya, banyak di sini silakan. Kemudian tadi social content membuat topik berdasarkan hubungan antar pengguna media sosial. Ada metode PageRank, ini PageRank adalah metode punya Google untuk pemeringkatan website, maaf, ini juga dipakai dalam pemeringkatan data tadi sosial akun ya. Ada link anomali, ini yang jadi satu ide di alhamdulillah di S3 saya di doktoral, ini saya inspirasi di sini, ini anomali. Dan berdasarkan dari itu jumlah follower. Nah, hybrid adalah menggabungkan antara topik berbasis sosial dan tekstual. Jadi kalau social content itu memang akan ditampilkan berupa topik-topik topik yang trending, namun lama prosesnya. Kalau social content itu lebih cepat nanti, jadi digabungkan dua bidang ini. Ini permasalahannya, ya, ambiguitas, terus yang kompleks, dan nanti kalau teksnya selain teks, ini memang agak kesulitan untuk diterapkan. Jadi kita lihat belajar ada homonim, homofon, itu ternyata berpengaruh pada topik-topik yang ambigu. Ada yang berbahasa Indonesia. Ini pengaruh nantinya. Tahapannya juga kompleks, ada tokenisasi, ada stemming, ada support, tadi metode bahasa cukup lama. Sehingga topik dari penggunaan yang tekstual itu cukup lama prosesnya. Nah, social content ini memang kalau dulu saya mengolah menggunakan data yang tweet yang ada kata mention dalamnya. Untuk melihat hubungan antar kemudian menggunakan kalimat yang bermention. Itu ya, ada mentionnya. Ini memang lebih cepat dalam membangun topiknya, gitu ya. Tapi memang dan juga menggunakan tahapan purposing atau pra-promotion yang lebih sedikit. Ini hybrid digabungkan.
Nah, ini tahapannya. Nah, seperti ini ada pengumpulan tadi belajar dan tahap processing, nanti ada metodenya dan ada pengujian. Baik, ini kata kuncinya dalam pengumpulan kata kunci di data Twitter menggunakan himpunan kata kunci sebaiknya. Atau tentang bola dikolek dengan kata kunci nama klubnya, pemain utamanya dan event bolanya. Dan dikumpulkan sebelum, selama dan setelah pertandingan. Gitu ya. Tentang politik pun juga sama. Ini tentang beberapa himpunan kata kunci, nama tokohnya, nama lembaga eksekutif sama yudikatifnya, hashtag event politiknya, nama-nama kandidat calon presiden maupun calon gubernurnya dan mungkin bupatinya, parpolnya dan sebagainya. Jadi nanti digunakan. Dan pengumpulannya sebelum pilkada, selama pilkada dan setelah pilkada, ataupun sebelum pilpres sampai setelah pilkada. Memang supaya kita bisa menjaring semua data yang kita butuhkan dari pra, sedang, dan pasca tahapannya. Baik, ini tadi metode begal tadi yang dari paper saya. Ini dia aja, ujian. Baik, mungkin hari ini aja dulu yang bisa saya paparkan. Minggu depan coba kita lebih banyak tahapannya. Ini beberapa hasil riset bersama dengan bimbingan saya yang sudah saya lakukan dari semenjak lulus 2012 sampai saat ini. Beberapa judul yang pernah saya eksperimenkan. Ini real yang pernah kami lakukan ya. Ini bukan cuma ide tapi sudah kami lakukan. Dan memang beberapa belum saya publikasikan. Ini bisa satu ide untuk dua di kajian. Baik, saya sini pertanyaan silakan. Sampai sini ada pertanyaan, diskusi. Izin tanya, Pak. Silakan, Mas Budi, silakan. Ya, tadi terkait judul itu yang barusan Bapak show. Yep, Eh, saya kebetulan posting itu, Pak, proposal buat tesis judul. Itu eh, masih bisa berubah kan ya, Pak? Kalau tergantung oh kondisi, karena saya bisa. tertarik sama GNN, Pak, Grab, Oh Neural. iya, baik, bisa Pak, Iya, bisa. Ini baru proposal ya Pak, belum tesis kan? Proposal ya? iya, Pak, Oh bisa, bisa. proposal, Pak. Selesai masih beberapa masih bisa Pak. Nanti tinggal dikosongkan ke Bursa atau ke mana pembimbingnya silakan Pak. Dikoordinasikan. Bisa harusnya. Gitu. Iya, kebetulan saya pilihnya pembimbingnya Bapak, Pak. Oh saya, beruntung saya. Iya, Oh iya. Baik, iya. baik. Nanti sih saya Makanya mungkin saya akan tanya. kita bimbingan via kampus Pak. Mungkin tiap kampus kita gimana. Mungkin setelah kuliah nggak apa-apa. Dan, Baik, Pak. Terima kasih. baik, baik. Itu Mas Budi ya silakan. Yang lain silakan rekan-rekan. Iya, Pak. Pak, izin Oke bertanya Mas Pak. Satyo silakan. Yap. Ini terkait ini aja sih Pak. Maksudnya metode yang akan dilakukan itu untuk mengcrawling data kan biasanya kita kan hanya mendapatkan atau awalnya itu menggunakan kata general dulu kan Pak ya. Artinya kita ketika mencari atau mengcrawling data spesifik itu berarti kita secara tahapan itu pasti melakukan crawling berkali-kali Pak ya terkait dengan kata Hmm. general yang misalnya bencana. Tapi ketika kita crawling bencana yang kita maksud tuh maksudnya dampak yang ke masyarakatnya paling tinggi berarti kita tambahin lagi kata kuncinya seperti itu terus Pak ya untuk crawling ya tahapannya Pak ya. Ya, untuk klaim memang ini tadi ya, memang perlu strategi dan perlu kehati-hatian tadi sebetulnya. Jadi memang tadi kalau tentang bencana, biasanya langsung spesifik biasanya, jadi nggak perlu jelas tapi lebih langsung ke spesifik lebih bagus sebetulnya. Terus tentang banjir, dan misal banjir Bali udah itu fokus kedua kata itu Pak. Jadi nanti akan presisi oh banjir yang di Bali nanti akan muncul semua tweet yang ada kata banjir yang ada kata benar nanti akan di scroll gitu Pak biasanya gitu. Jadi berupa himpunan kata dan spesifik itu sih Pak harus baiknya. Mas Satya. Oh gitu Pak. Sama ini Pak, misalnya misalnya yang di IG gitu Pak, ataupun yang di Twitter. Kalau tadi apa kita mengcrawling data, apakah akun yang terkunci yang harus kita follow itu akan kita dapatkan juga Pak hasil crawlingan itu apa atau memang data crawling itu untuk akun-akun yang memang publik Pak, yang dia mengetweet ataupun ngepost di medsosnya itu Pak. Kalau kita mengcrawling data itu Pak. Tuh saya semua data akun di X atau Twitter yang memang memposting pasti akan di collect Pak bisa Pak harusnya walaupun dia terkunci gitu terus bisa collect dari pengalaman sih gitu. Karena memang dari Twitter Oke dulu Pak. ada Twitter API ini memang salah satu jembatan untuk membuka data-data dari Twitter itu ya. Itu Pak bisa saya bisa dikoleksi harusnya bisa. Dan satu lagi Pak, mau nanya Pak terkait yang Silakan. Twitter. Hmm. Kalau Twitter itu kan kita mengcrawling data kan berarti hasil postnya Pak ya. Sedangkan Ya. untuk kita pengen tahu intensitas terhadap data yang kita crawling itu kan pasti dari replayan Pak, dari si postnya itu sendiri Pak, si post akun yang melakukan tweet itu. Apakah itu juga bisa di crawling Pak, replayan hasil Ya, ya, ya. uh, Baik. di tweetnya itu Pak? Jadi dalam crawling di Twitter ada beberapa teknik ya. Kalau tadi berdasarkan
tadi search API ya, berdasarkan kata kunci pencarian. Ada yang berdasarkan dari akun. Jadi kalau kita masukin satu akun gitu ya, kita bisa meng-crawling data-data postingan yang besar di satu akun tersebut. Baik dari yang postingan awal sampai komentar-komentar itu bisa Pak. Gitu. Tadi berdasarkan akun biasanya. Kayak gitu. Cuma nanti ada sedikit Baik. lagi, ada sedikit beda tekniknya nanti. Cuma Oh, satu ya. baik Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak. Baik. Baik, Ibu ada pertanyaan silakan yang lain. Mohon coba nanti tugas hari ini baru kurang dulu aja. Ya, silakan semua rekan berinovasi. Lihat tren saat ini berita tadi ya, di berita apakah rame tentang reshuffle tahap kedua atau ada mungkin informasi bencana gitu ya, atau mungkin informasi yang lain coba coba dikeluarkan silakan. Nanti coba dikumpulkan di pertemuan pertama. Nanti akan sebuah pengumuman di pertemuan pertama. Baik, mungkin itu aja dari ini rekan semuanya. Semoga bermanfaat. Cukup ya. Nanti tanya di grup kalau ada pertanyaan. Semoga bermanfaat. Saya cuma sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam dulu. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Baik, Terima kasih, Pak. baik, sama-sama. Bisa matikan ya.